Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Rahman Sufani. Saya dari program studi teknologi rekayasa otomasi dari angkatan 2025. Pada mata kuliah dasar sistem kontrol ini saya akan membahas pengontrolan PID dan desain PCB Arduino Mega. Nah, di sini tuh kita langsung aja, teman-teman. Nah, di sini ada penjelasan tentang closed loop ataupun open loop system ya, teman-teman. Nah, apa sih perbedaan dari kedua ini, teman-teman? Nah, jadi pada open loop system atau sistem loop terbuka itu tuh aksi kontrol bekerja independen tanpa menggunakan umpan balik atau feedback ya, teman-teman, dari keluaran sistem tersebut. Nah, open loop juga ada terdiri dari 4 bagian, yaitu tidak ada elemen sensor atau pembandingan nilai keluaran, ataupun yang kedua itu tuh ada sensitif terhadap gangguan luar atau disturbance. Terus yang ketiga ada sederhana, ekonomis, namun tingkat akurensinya tuh lebih rendah, teman-teman. Nah, untuk contohnya itu di kehidupan sehari-hari kita ada mesin cuci konvensional, kipas angin manual, pemanggang roti, atau timer ya, teman-teman. Nah, untuk closed loop atau sistem loop terbuka itu memiliki karakteristik utama ya, teman-teman, yaitu mengukur keluaran aktual secara terus-menerus dan membandingkan dengan start point. Dia juga memiliki umpan balik atau feedback loop dengan sensor. Yang kedua, dia juga mampu mengoreksi error secara otomatis saat terjadi variasi beban ya, teman-teman. Yang ketiga itu tuh dia keunggulannya ada lebih presisi, akurat, dan stabil tinggi. Contoh di kehidupan sehari-hari kita ada AC, PID, speed motor ya, teman-teman, ataupun cruise control mobil. Nah, selanjutnya di sini ada diagram block loop tertutup ya, teman-teman. Nah, kita lihat nih pada bagian pertama itu set point atau reference input ya, teman-teman. Dia bakal lanjut ke error signal. Di sini tuh ada controller. Nah, kontrol ini dia bakal mengirimkan sinyal kembali ke distribusi ke plan proses ya, teman-teman. Lalu dia akan keluarkan ke output dan outputnya akan mengirimkan ke sensor ya. Nah, sensor di sini akan mengembalikan feedbacknya tuh ke titik poin di sini ya, ataupun bisa dibilang summing junction. Nah, di sini ada set point SP, itu tuh adalah nilai acuan atau target parameter keluaran yang diinginkan ya, teman-teman. Terus ada errornya itu error signal ya, teman-teman. Errornya itu adalah sistem selisih matematis antara set point dan proses variabelnya ya, teman-teman. Terus ada kontrol. Di sini ada kontrol. Nah, kontrol itu adalah otak pengolahan error bagi PID untuk memproduksi sinyal kendali ya, teman-teman. Terus ada aktuator. Di sini tuh aktuator nih ya. Aktuator itu adalah penggerak fisik atau driver motor seperti relay atau valve yang mengeksekusi sinyal kendalinya ya, teman-teman. Terus ada plan. Nah, plan itu adalah proses. Itu tuh adalah sistem fisik yang dikontrol, kayak kecepatan motor, suhu, ataupun posisi ya, teman-teman. Dan untuk yang terakhir itu ada sensor. Sensor itu untuk mengukur variabel keluaran aktual untuk umpan balik atau umpan silang ya, teman-teman. Selanjutnya ada aksi kontrol PI dan D. Nah, jadi kita bacanya PID aja ya. Untuk P itu adalah proporsional atau proporsional. Nah, fungsinya itu untuk memberikan respon proporsional dengan besarnya error saat ini. Nah, efeknya itu ada mempercepat rest time, namun dia itu menghasilkan steady state error atau offset ya, teman-teman. Terus di sini ada integral. Ini tuh integral fungsinya itu untuk menjumlahkan akumulasi error dari waktu ke waktu. Misal waktu ini tuh errornya sekian, waktu dari waktu 1 ke waktu 2 itu berapa errornya gitu, teman-teman. Nah, efeknya tuh dia tuh untuk mengeliminasi steady state atau error sepenuhnya ya, teman-teman. Namun dia juga meningkatkan overshoot gitu ya. Terus yang terakhir ada deritatif ya, teman-teman. Nah, fungsi dari deritatif ini tuh adalah memprediksi laju perubahan error di masa depan, teman-teman. Efek utamanya itu tuh adalah meredam lonjakan atau overshoot, bisa juga mempercepat setting time serta meningkatkan stabilitas ya, teman-teman. Nah, itu adalah untuk pengertian PID ya. Nah, selanjutnya di sini ada variasi kombinasi controller pada PID ya, teman-teman. Untuk proporsional rise time-nya tuh itu untuk menurunkan kecepatan ya. Untuk overshoot-nya dia meningkatkan
kecepatan ataupun bisa dibilang apalah gitu. Terus untuk selling time-nya itu ada perubahan kecil. Nah, steady state errornya itu tuh tetap ada namun offset ya teman-teman. Terus untuk kesesuaian aplikasinya, sistemnya tuh sederhana, toleran error dan offsetnya tuh kecil. Nah untuk PI itu tuh rise time-nya tuh menurun, overshoot-nya tuh meningkat tinggi, settling time-nya tuh meningkat lama ya teman-teman. Nah untuk steady state error-nya itu adalah 0 ataupun hilang ya teman-teman. Kesesuaian aplikasinya tuh sistemnya lambat seperti kendali suhu ataupun tekanan ya teman-teman. Nah di sini ada proportional integrate atau dari PID. Dia tuh rise time itu sangat cepat, untuk overshootnya itu terukur ataupun minimum, setting time-nya tuh sangat cepat, dan untuk steady state-nya itu 0 ataupun hilang ya teman-teman. Untuk kesesuaian aplikasinya, sistem dinamik, presisi tinggi kayak motor, servo ataupun drone seperti itu teman-teman. Nah di sini ada kinerja respons sistem berdasarkan metode kontrol ya teman-teman. Di sini kontrol P itu overshootnya itu 15%, SS errornya itu 8,5% ya teman-teman. Untuk kontrol PI itu tuh overshootnya itu 28% dengan error 0%. Kontrol PID itu tuh overshootnya tuh 4%, namun SS errornya tuh 0%. Jadi ini bisa dibilangkan optimal lah ya. Untuk kesimpulannya itu kesimpulan grafiknya, kontrol PID itu menghasilkan respon transient terbaik dengan menihilkan steady state error tanpa mengorbankan stabilitas akibat lonjakan overshoot berlebih yang terlihat pada kontrol PI ya teman-teman. Nah di sini ada pembacaan grafik respon ya teman-teman. Di sini ada, kita bisa lihat contoh grafik respon dari selling time maupun overtime. Di sini ada raise time, waktu yang dibutuhkan respon untuk naik dari 10% ke 90% itu dari nilai akhir. Terus untuk peak overshootnya itu adalah nilai puncak di sini. Maksimum kurva gelombang yang melebihi set point teman-teman. Untuk selling pointnya, waktu yang diperlukan agar kurva dan tetap berada di batas toleransi itu 2% atau 5% dengan toleransi ya teman-teman. Untuk steady state errornya itu tuh selisih tetap antara keluaran aktual sistem dan set point saat kondisi konstan. Di sini ada project PCB controller dan Arduino Mega ya teman-teman. Kita lihat contoh di apa sih ketentuan tugas yang pertama di dasar sistem kontrol ya teman-teman. Sorry salah. Nah di sini nih di pada poin. Nah kita perlu menjelaskan project PCB Arduino Mega. Nah kita bakal jelaskan tentang project PCB Arduino Mega ini dalam PDF ya, dalam singkat lah teman-teman. Nah yang pertama, kenapa kita pakai Arduino Mega 2560? Karena Arduino Mega 260 itu berbasis Atmega 260, dipilihnya tuh kayak modul pemrosesan utama. Nah kenapa? Karena dia tuh memiliki 54 pin digital I/O gitu kan, dan 16 analog input. Terus yang kedua, dia tuh ada dukungan hardware luas untuk membaca encoder quadrature secara tepat ya teman-teman. Terus ada timers hardware mandiri untuk menghasilkan frekuensi sinyal PWM presisi tinggi ya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini ada tujuan perancangan PCB custom ya teman-teman. Itu apa ya? Mengidentifikasikan sistem kontrol terpadu dalam satu papan sirkuit tercetak atau PCB shield. Dia tuh menghilangkan kabel jumper berantakan, mengurangi noise sinyal analog ataupun digital ya teman-teman. Dia juga menyediakan IC driver motor pengkondisian sinyal umpan balik tertoleransi. Dia juga menyediakan kontaktor standar atau sensor akuator untuk industri otomasi ya teman-teman. Terus di sini ada konfigurasi pin mapping Arduino Mega ya teman-teman. Di sini ada pin mappingnya. D2 itu untuk interrupt 0 atau untune ataupun digital input ya teman-teman.
Dan itu tugasnya itu tuh untuk mencacah rotasi motor real time ataupun feedback kecepatan. Yang D3 itu untuk tugasnya itu untuk pendeteksi arah putaran motor CW atau CCW ya teman-teman. Terus D2 itu sinyal daya kendali aktuator utama ya teman-teman. Di sini ada berbagai pin lah ya teman-teman, ini ya contoh aja. Terus kita langsung ke rencana skematik layout PCB ya. Ini hanya contoh aja ya teman-teman, enggak enggak langsung skematiknya langsung kayak gini atau enggak. Ini hanya hanya memenuhi ketentuan tugas pada dasar sistem kontrol, yaitu di rencana skematik atau layout ya teman-teman. Nah, langsung kita yang pertama itu tuh ada blok regulator daya atau power management ya teman-teman. Dia tuh bakal menggunakan LM2596 teman-teman. Bak regulator 5 volt dengan 3 ampere terisolasi dari tegangan utama motor 12 volt dan 24 volt teman-teman. Yang kedua itu ada blok pengkondisi sinyal sensor. Dia tuh untuk pemasang kapasitor di coupling 100 nanofarad dan okulernya tuh isolator pada pin D2 dan D3 buat penahan rebouncing noise ya teman-teman. Terus ada yang ketiga routing jalur PCB custom. Dia tuh jalur arus tinggi kayak misal D5, D6, D8 ya teman-teman. Dia tuh buat ketebalan transnya tuh minimal 40 mil dan groundnya tuh plain utuh ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini nanti kita bakal bacakan untuk kesimpulannya. Kita langsung untuk mempraktekkan program kontrol basic P ini ya teman-teman. Langsung. Nah, di sini saya bakal menjelasin ya teman-teman. Sebelumnya di sini tuh terjadi error. Nah, namun saya perbaikinya itu dengan menggunakan AI karena ya seperti itulah teman-teman. Soalnya tadi tuh ternyata ada error di bagian sini ya teman-teman, saya tidak bisa dijelaskan nih. Ini berapa kali saya coba tuh finalnya tuh PV-nya tuh 989, errornya tuh masih ada error teman-teman. Terus di sini untuk simulasi kita langsung simulasiin lagi lah ya nih. Nah, simulasi selesai. PV akhirnya tuh 49,989 ya teman-teman. Selisih dari SP-nya tuh sama dengan 0,011 ya teman-teman. Nah, jadi untuk untuk menjalankan program ini tuh gampang ya teman-teman, soalnya masih pertemuan awal. Saya nggak tahu kalau pertemuan selanjutnya itu seperti apa. Nah, di sini kita sudah memenuhi dari menjalankan program tugas pertama ya teman-teman. Jadi di sini tadi ada beberapa error, cuman saya pakai AI untuk fix errornya teman-teman. Jadi kita langsung bacakan kesimpulannya aja ya langsung teman-teman, biar kita menghemat waktu juga. Nah, untuk kesimpulan dan ringkasan desainnya itu, jadi untuk sistem loop tertutup presisi itu tuh adalah implementasi umpan balik sensor akurat atau sangat krusial untuk mengeliminasi gangguan luar dan mencapai akurasi target set point teman-teman. Terus yang kedua itu tuh ada keunggulan kontrol PID, kombinasi PID itu tuh terbukti menghasilkan respon transient optimal dengan respon cepat overshoot minim ya teman-teman. Terus untuk pengalokasian pin tepatnya itu pemanfaatan hardware interrupt pada pin D2 dan D3 dan timer PWM D5, D6, D8 pada Mega menjamin performanya eksekusi kontrol lain itu tanpa lag lah teman-teman. Terus untuk keandalan PCB custom, layout PCB itu yang terencana dengan proteksi noise sinyal memberikan jaminan integrasi sirkuit pada pengujian aktual seperti itu teman-teman. Oke, untuk tugas dasar sistem kontrol pertemuan pertama saya cukupkan sampai sini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.